Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ardiko Ramos. Info terbaru untuk formasi P3K tahun 2022 yang digabung dengan sisa formasi P3K tahap 3 tahun 2021 yang direquest dari salah satu sahabat yang sudah berkomentar di video terbaru di Ardiko Ramos. Hal ini kita sampaikan kabar terbaru di salah satu kabupaten di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Berikut untuk sahabat yang sudah berkomentar. Komentar ini dari Ketut Soma. Mohon informasinya tentang honorer Provinsi Bali di Kabupaten Gianyar. Berikut untuk ulasannya. Yang pertama saya kutip dari bali.tribunnews.com yang terbit sekitar 5 bulan yang lalu. Pusat ACC usulan 1.700 formasi P3K, Pemkab Gianyar minta pelamar siapkan diri. Namun fakta ini pun ditampik oleh berita terbaru dari bali.tribunnews.com di akhir bulan Juli. Isi dari berita Pusat ACC usulan 1.700 formasi P3K di Kabupaten Gianyar berikut ini. Pertengahan tahun 2021 Pemda Gianyar mengajukan usulan ASN atau P3K ke Kementerian Menpan RB lewat e-formasi pusat sebanyak 1.700, ujar Kepala BKPSDM Gianyar. Rincian formasi yang diusulkan yakni 245 tenaga kesehatan terdiri dari perawat, dokter, dan apoteker. Selebihnya adalah tenaga teknis dan untuk guru 1.437. Astungkara, usulan kami sudah di ACC pusat, biasanya dibuka pertengahan tahun. Kami ikut jadwal pusat karena tes dilakukan oleh pusat. Bagi masyarakat yang berkeinginan melamar silakan bisa mempersiapkan diri dari sekarang, ujarnya. Namun, Kepala BKPSDM Gianyar Bapak Wayan Wirasa menegaskan lulusan perekrutan tersebut semuanya P3K alias tidak ada ASN. Untuk ASN sementara tidak direkrut namun namanya P3K saja. Apakah Gianyar sudah siap dalam membayar tunjangan P3K ini? Wirasa tidak menjawab tegas. Ia hanya berharap kondisi ekonomi segera pulih agar pariwisata kembali menggeliat. Hal ini juga berkesinambungan dengan informasi paling baru dari Kabupaten Gianyar terkait kejelasan rekrutmen P3K di Kabupaten Gianyar. Hal ini disampaikan oleh Bapak Bupati di Kabupaten Gianyar. Tak sanggup biaya P3K, Gianyar akan pertahankan pegawai kontrak. Terkait dengan surat dari pemerintah pusat untuk meniadakan honorer, fakta ini pun diulas oleh Bapak Bupati dari Kabupaten Gianyar. Wacana akan dihapusnya pegawai honorer atau kontrak oleh pemerintah pusat kemungkinan besar tidak akan terrealisasi di Kabupaten Gianyar, Bali. Bupati Gianyar, Made Mahayastra pun telah berkoordinasi dengan Gubernur Bali untuk mempertahankan pegawai kontrak tersebut. Sebab jika diwajibkan mengganti kontrak dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, untuk pengganti pegawai kontrak di lingkungan organisasi perangkat daerah atau PD, menyatakan tak sanggup membayar gaji dan hak mereka. Hal tersebut dikatakan oleh Bapak Bupati Gianyar, Bapak Made Mahayastra, Minggu 24 Juli tahun 2022. Kita sudah berkoordinasi dengan seluruh bupati di Bali dan gubernur. Jadi untuk urusan ini kita akan dikumpulkan oleh gubernur dan Pak Gubernur akan sama-sama memperjuangkan. Jadi tunggu saja perjuangan Pak Gubernur, ujar Mahayastra. Mahayastra mengatakan pegawai kontrak di Kabupaten Gianyar sangat besar, yakni sekitar 6.000-an orang. Jadi bisa dipastikan dari informasi bulan Maret dan bulan Juli ini, usulan 1.700 bahkan untuk honorer keseluruhan 6.000 di Kabupaten Gianyar khususnya berarti masih minus sekitar 4.300-an orang. Bahkan kata dia rasio sudah hampir sama dengan PNS, jadi rasio untuk GTT maupun honorer ini sangat berimbang dengan PNS. Kita tak dapat kuota, kita terus mengajukan itu dari dulu. Kalau P3K kan memang belum jelas terkait tanggung jawabnya. Siapa yang akan memberikan gaji sehingga kalau di Gianyar untuk memberikan gaji atau honor, APBD kita sudah luar biasa beratnya. Jadi kalau ditambah dengan P3K apalagi kan ada hak-haknya, jadi kita tak siap. Kalaupun memang merekrut P3K, kita hanya akan prioritaskan pada guru saja, ujar Mahayastra. Kabar gembira untuk sahabat-sahabat yang guru di Kabupaten Gianyar mungkin sedikit merasa lega dengan informasi ini. Rasio kontrak dengan PNS sudah hampir berimbang, kontrak saja kita hampir 6.000-an orang, itu cukup besar sekali. Kata mereka dihapus, maka pemerintah Kabupaten Gianyar akan kolaps. Sebab kita sudah mengandalkan pegawai kontrak untuk hal-hal teknis menjadi pembantu para pejabat yang ada di masing-masing OPD, ujar Mahayastra. Terkait dengan tersebut, untuk mengisi kekosongan para pegawai PNS yang pensiun, maka dilakukan rekrutmen guru tidak tetap atau GTT
yang diupah menggunakan APBD yang biasa disebut P3K di Kabupaten Gianyar dan guru honorer dari dana bantuan operasional sekolah. Formasi guru yang pensiun sudah diisi oleh guru tidak tetap yang gajinya dibayar melalui APBD dan guru honorer sekolah digaji melalui dana BOS, jelasnya. Jadi bisa dipastikan untuk sahabat-sahabat di Kabupaten Gianyar, untuk rekrutmen P3K di sana belum ada kejelasan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan honorer guru, ada kemungkinan bisa diutamakan di Kabupaten Gianyar. Apa yang menjadi penyebab? Karena penyebab adalah APBD di Kabupaten Gianyar sudah cukup berat. Ada kurangnya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.